muliakan, yaitu Syekhul Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Abu Kutakrem, pimpinan daripada Darul Munawwarah. Kita doakan agar beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Amin. Nafa'na bi ulumi. Amin. Wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya dan kawan-kawan penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Sangat menarik apa yang barusan disampaikan oleh Tunku Haji Bulqaini hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan yang lebih menarik lagi adalah manakala beliau menceritakan betapa orang tua kita Abu sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengingatkan para santrinya, mengingatkan para jamaahnya, mengingatkan para keluarganya agar hati-hati dengan kebangkitan PKI. Saya pikir kenapa saya katakan ini sangat luar biasa, karena justru dalam beberapa tahun terakhir ini di kalangan umarok kita, pejabat kita di Jakarta, itu sikap yang ditunjukkan justru sebaliknya. Banyak tokoh-tokoh nasional itu kalau bicara di media cetak maupun elektronik mengatakan jangan percaya kalau PKI itu bangkit, kata mereka. Mereka mengatakan PKI itu sudah finish, PKI itu sudah selesai, PKI itu tidak mungkin bangkit, PKI itu sejarah masa lalu. Jadi kalau ada yang bicara PKI bangkit, kata mereka itu hanya paranoid. Paranoid itu artinya ketakutan yang berlebihan. Nah, karena itu di sini perlu saya sampaikan, oknum-oknum pejabat yang bicara seperti itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya ingin menina-bobokkan umat Islam supaya umat Islam tidak waspada, supaya umat Islam tidak siaga, supaya umat Islam tidak hati-hati. Karena manakala kita menganggap PKI itu sudah selesai, PKI sudah habis, PKI tidak mungkin kembali lagi, PKI tidak mungkin bangkit, maka kita tidak akan pernah punya persiapan. Makanya apa yang disampaikan oleh Abu ini luar biasa. Kita diminta untuk istiqdah, untuk selalu berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah, karena itu saudara, apa yang diingatkan oleh Abu di dalam beberapa tahun terakhir ini sekarang sudah mulai kita lihat bukti-buktinya. Nah, maka itu sebelum saya paparkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu indikasi kebangkitan PKI yang menjadi bukti yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, bukan konon katanya, bukan fitnah, bukan berita bohong, tapi fakta yang berhasil kita kumpulkan. Alhamdulillah. Namun sebelumnya saya mengingatkan dulu kepada semua, sebagaimana tadi dibacakan di dalam nasyid yang begitu semangat tentang perjuangan, kita diminta yaitu taqaddamu fil ittihad, supaya kita ini maju selalu di dalam persatuan. Al-ittihad bihablillah, itu persatuan di dalam menegakkan tali Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya tadi. Allah nyatakan kepada kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada kitab Allah, kepada aturan Allah, kepada hukum Allah, kepada ketetapan Allah. Ini perintah Allah agar kita ini al-i'tisam bihablillah. Dan yang berikutnya Allah ingatkan, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai belah. Kenapa?
saudara kita diperintahkan bersatu dan dilarang bercerai-berai karena fil wahdah al-ittihad. Saudara, fil wahdah ittihad, di dalam persatuan itu saudara kuwah, ada kekuatan. Fil wahdah kuwah, di dalam persatuan itu ada kekuatan. Sedangkan fil tafarruqi dhaf, sedangkan di dalam bercerai-berai ada kelemahan. Nggak sampai di situ. Bahkan dalam satu hadis Nabi kita menyatakan, au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi Nabi mengingatkan, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian hai umat Islam untuk bersatu, berjamaah, bekerja sama. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada bersama jamaah. Artinya kalau kita bersatu, kita bersaudara, kita berjamaah, kita bangun kebersamaan di antara umat Islam, di sana ada pertolongan Allah, di sana ada keberkahan dari Allah. Nggak usah khawatir dengan besarnya musuh, hebatnya musuh, kuatnya musuh, itu semua tidak ada masalah, saudara, selama pertolongan Allah ada bersama kita. So, hebat apapun kita punya kekuatan, kalau tidak ada pertolongan Allah, kita menjadi lemah. Sehebat apapun potensi yang kita punya, kalau tidak ada pertolongan Allah, maka akan sia-sia. Maka itu bagaimana supaya Allah menolong kita? Kuncinya adalah, saudara, yaitu al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Kemudian ada mutafarruq, jangan kita berpecah belah. Jadi kuncinya, yuk alaikum bil jamaah, yuk mari kita berjamaah, mari kita bekerja sama. Sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Alhamdulillah. Begitu juga untuk menghadapi kebangkitan PKI. Cuman saya mengingatkan, mungkin sering dibahas oleh Abu kepada para santrinya, bahwa PKI ini bagaimana dulu pernah melakukan pemberontakan 2 kali terhadap Republik Indonesia. Pertama tahun 1948 dan yang kedua adalah tahun 1965. Ini pemberontakan yang dilakukan oleh PKI luar biasa. Yang jadi korban adalah para ulama, yang jadi korban adalah para santri. Itu pada pemberontakan pertama saja tahun 1948, itu di wilayah Jawa Tengah, itu berapa ratus kiai yang disembelih, kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mayat mereka dimasukkan ke dalam lobang-lobang yang sudah mereka siapkan di Magetan. Jadi luar biasa. Dan gak sampai di situ, itu masyarakat kaum santri yang tidak mendukung PKI, mereka ditangkap, dikumpulkan di pabrik gula Goreng yang ada di Jawa Tengah sana. Kemudian mereka disembelih satu persatu di dalam pabrik gula. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darahnya sampai lewat mata kaki. Dan ini kita punya foto-fotonya, kita punya dokumennya, semuanya lengkap. Luar biasa kekejaman yang mereka lakukan. Terlebih lagi tahun 1965, saudara, itu kiai-kiai NU, kiai-kiai Aswaja di mana-mana tempat basis PKI, mereka ditangkap, mereka diseret dan mereka disembelih. Pondok-pondok pesantren mereka dibakar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, begitu NU melakukan perlawanan dengan barisan Ansor dan Bansernya, kemudian bergabung dengan seluruh ormas Islam. Akhirnya semua kekuatan Islam, baik itu yang mantan-mantan pejuang Masyumi, begitu juga Muhammadiyah, Persis, PUI dan lain sebagainya, semua mereka berdiri di belakang NU. Rame-rame akhirnya melawan PKI dan akhirnya Allah anugerahkan kemenangan. Kita lihat, begitu umat Islam bersatu, kita lihat, begitu umat Islam bersatu di bawah NU, seluruh ormas, mereka nggak bicara lagi masalah khilafiyah. Mereka nggak bicara lagi perbedaan di antara mereka. Yang jelas mereka lihat ada musuh yang sangat berbahaya. Akhirnya Muhammadiyah, Persis, NU, PUI, GPI, PII dan lain sebagainya, semua berdiri di belakang NU.
semua berjuang bersama NU, dan akhirnya Allah anugerahkan kemenangan. Sekali lagi alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah dapat pelajaran. Jadi saya mau tanya semua para santri di sini. Jadi kalau kita melihat sejarah dulu, yang bantai kiai siapa? Yang bantai ulama siapa? Bakar pesantren siapa? Bakar mushaf Quran siapa? Yang dulu para jenderal kita siapa? Yang khianat kepada republik siapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Baik saudara, itu hanya sedikit saja. Saya hanya ingin mengulang, mengingatkan bagaimana biadab dan kejamnya PKI. PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Nah sekarang langsung saja saya ingin sampaikan indikasi kebangkitan PKI di zaman kita sekarang ini. Apa betul kata pejabat PKI nggak ada, PKI sudah habis, PKI nggak mungkin kembali? Tunggu dulu saudara. Mari kita lihat satu persatu. Tolong semua para santriwan dan santriwati memperhatikan informasi ini. Semenjak reformasi tahun 1998, saudara, gerakan kaum PKI itu sangat masif, luar biasa. Pertama, sebelum reformasi 98, saya ulangi, sebelum reformasi tahun 1998, itu pengkhianatan PKI di tahun 48 di Madiun maupun tahun 65 itu masuk kurikulum pendidikan nasional. Ada di dalam buku sejarah Indonesia, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, bahkan sampai perguruan tinggi masih diajarkan. Tapi begitu reformasi tahun 1998, tiba-tiba sejarah pengkhianatan PKI hilang dari kurikulumnya. Dihapus dari kurikulum. Nggak ada lagi di kurikulum pendidikan nasional, nggak ada lagi di kurikulum pendidikan sejarah Indonesia. Nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Akibat fatal, dari tahun 98 sampai kita sekarang ada 2016, berarti reformasi sudah berjalan 18 tahun. Selama 18 tahun, soal pengkhianatan PKI udah nggak pernah diajarkan lagi di sekolah. Dari mulai SD, SMP, SMA. Nah, anak-anak kita yang di tahun 98 baru masuk kelas 1 SD, katakan umur 7 tahun atau 6 tahun dia masuk kelas 1 SD, ditambah 18 tahun, berarti usianya sekarang ini 24 tahun. Pemuda kita 24 tahun ke bawah saat ini banyak yang tidak tahu tentang PKI. Kalau ada nanya kenapa mereka tidak tahu, karena nggak diajarkan lagi di sekolah pemerintah. Jadi Anda ini menjadi santri di pondok pesantren ini beruntung. Menjadi santri Dayah Darul Munawarah ini beruntung. Kenapa? Karena Abu masih mengajarkan, masih menginformasikan, masih memberitahu kepada Anda apa dan bagaimana PKI. Tapi bagaimana mereka sekolah di sekolah pemerintah? Dulu pada saat saya masih muda, masih anak-anak, masih SD, SMP, SMA, saudara, anak-anak sebaya saya tahu PKI itu bagaimana, karena diajarkan di sekolah. Tapi begitu itu dicabut kurikulum, saudara, maka anak-anak usia 24 tahun hari ini banyak yang tidak ngerti PKI. Bahkan Palu Arit lambang PKI mereka tidak paham. 3 bulan yang lalu serombongan anak muda di Jakarta ditangkap polisi karena memakai baju Palu Arit. Begitu dibawa ke kantor polisi diperiksa, jawaban si anak muda nggak tahu kalau itu lambang PKI dan nggak paham kalau lambang itu dilarang. Nggak ngerti mereka, saudara. Kenapa mereka tidak ngerti? Karena sejarahnya sudah dihapuskan dari kurikulum, yaitu pendidikan nasional kita. Saya tanya, sudah, kalau kurikulum pengkhianatan PKI bisa dihapus dari kurikulum pendidikan nasional,
Itu kira-kira yang bisa ngapus orang biasa atau orang kuat ya? Kuat, saudara. Kalau rakyat jelata biasa nggak bisa dia menghapus kurikulum, saudara. Jadi kalau kurikulum ini bisa dihapus, berarti ada orang-orang kuat yang mendukung PKI yang duduk di pemerintahan ini, saudara. Kalau mereka orang lemah, rakyat jelata, mana bisa, saudara, untuk menghapus kurikulum, saudara? Nggak bisa. Jangankan rakyat jelata biasa, saudara, ulama besar, kiai besar, saudara, atau ormas besar seperti NU Muhammadiyah atau MUI sekalipun nggak mampu menghapus kurikulum, saudara. Kurikulum itu pemerintah yang atur, pemerintah yang tentukan, saudara. Nah, kalau sampai kurikulum tentang pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum, yaitu sejarah pendidikan nasional, berarti ada orang kuat, kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara finansial, kuat secara sosial, kuat secara jabatan dan kedudukan, yang mana dengan kekuatannya dia mampu untuk mencabut pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional. Sekarang saya mau tanya, jujur jawab, dengan dihapusnya pengkhianatan PKI dari kurikulum, itu yang untung umat Islam atau PKI? Jawab yang tambah, yang untung umat Islam atau PKI? Kalau umat Islam yang hapus, buat apa, saudara? Nggak untungin umat Islam. Berarti yang menghapus, yaitu daripada kurikulum tersebut, adalah orang yang diuntungkan. Nah, jadi dengan ini namanya indikasi, ini namanya dilalah, saudara. Ya, kita belum punya bukti konkret, tapi ini dilalah. Oh, kalau begitu di atas ini ada orang-orang PKI yang mulai nyetir kita punya negeri, saudara. Ada orang-orang yang pro PKI yang mulai menguasai kita punya negeri, saudara. Kalau mereka bukan PKI, ada urusan apa mereka menghapus pengkhianatan PKI dari kurikulum? Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Itulah yang disebut indikasi kebangkitan PKI. Satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, sebelum tahun 1998 itu televisi nasional kita selalu memutar ulang film pengkhianatan G30 SPKI. Selalu, setiap tanggal 30 September. Jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, setiap tanggal 30 September, kalau mereka duduk di depan televisi, mereka lihat tuh, diputar secara nasional pengkhianatan G30 SPKI. Sehingga anak-anak yang hidup di zaman itu, termasuk saya yang hidup di zaman itu, bisa mengetahui kebiadaban PKI melalui film-film dokumenter yang diputar oleh televisi nasional. Tapi begitu reformasi 1998, tiba-tiba, saudara, tidak ada satu televisi pun yang berani untuk memutar kembali film G30 SPKI. Nggak ada berani. Sampai hari ini, saudara, mereka nggak berani putar itu film. Ada apa, saudara? Ini akibatnya. Gara-gara film itu tidak diputar lagi, sudah 18 tahun lebih, saudara, akhirnya banyak pemuda-pemuda kita yang tidak tahu tentang kebiadaban PKI. Kurikulum dengan media itu penting. Kurikulum itu, saudara, kurikulum pendidikan yang pertama tadi, itu kalau diberlakukan oleh pemerintah, itu diajarkan di seluruh Indonesia di semua tingkatan, dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau sepertahun warga Indonesia ada 60 juta yang sekolah, atau ada 120 juta yang ikut pendidikan, berarti setiap tahun 120 juta orang diajarkan tentang apa itu PKI. Tapi kalau itu dihapus, saudara, berarti berapa ratus juta orang, saudara, warga kita yang gak kenal itu PKI. Ini strategi berbahaya yang diterapkan oleh kader-kader PKI untuk menghapus pengkhianatan mereka dari memori ingatan umat Islam Indonesia, saudara. Saya tanya sekali lagi, kalau film tentang pengkhianatan PKI di televisi udah gak disetel lagi, 18 tahun namanya, semenjak reformasi.
Yang untung umat Islam atau PKI? Untung umat Islam atau PKI? Jadi kalau ada pejabat yang menginstruksikan atau melarang televisi mutar lagi, wajar tidak kalau kita curiga dia PKI? Jadi jangan dibilang kita fitnah, saudara. Ini indikasi, ini dilalah wadihah, ini indikasinya jelas dan nyata. Saya lanjutkan yang ketiga, saudara. Yang ketiga, semenjak reformasi 1998 muncul kelompok-kelompok di Indonesia, LSM dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, saudara. Mereka rame-rame menuntut supaya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut. Itu TAP MPRS soal apa sebetulnya? TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ialah ketetapan MPRS ketika itu, satu, yang membubarkan PKI, dua, melarang penyebarluasan ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Jadi partainya dibubarkan, saudara, dan dilarang, ajarannya juga nggak boleh lagi disebarluaskan. Dan yang ketiga, larangan untuk menyebarluaskan atribut-atribut PKI. Jadi lambang-lambang PKI seperti palu arit dilarang untuk digunakan lagi, saudara. Jadi jelas sekarang kenapa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dikejar-kejar, saudara. Mereka minta batalkan, mereka demo, mereka datang ke DPR, saudara, mereka datang ke istana, mereka datang ke semua instansi, mereka bikin simposium, mereka minta TAP MPRS tersebut dicabut, saudara. Sampai-sampai beberapa presiden, saudara, itu mengusulkan supaya TAP MPRS itu dicabut. Nah, jadi kita lihat berapa hebatnya tekanan mereka sampai presiden banyak nggak berdaya menghadapi mereka, saudara. Tapi akhirnya umat Islam melawan, saudara. Ratusan ribu umat Islam turun ke jalan dari semua ormas yang ada. Akhirnya, saudara, pemerintah dalam hal ini DPR dan MPR tidak berani melalui sidang istimewa yang pernah digelar untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi sampai hari ini itu masih berlaku. Tapi ingat, sampai hari ini juga mereka tetap berjuang meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperjuangkan agar TAP MPRS tersebut dihapus. Sekarang saya mau tanya, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu melarang PKI, melarang ajaran PKI, melarang simbol-simbol PKI. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, andai kata itu dicabut, dibatalkan, yang rugi PKI atau umat Islam? Yang untung umat Islam atau PKI? Jadi kalau ada kelompok menuntut itu agar dicabut, wajar tidak kita curiga itu PKI, saudara? Dan ini kita sampaikan ke pemerintah, bukan tidak. Kami datang ke DPR, kami datang ke MPR, kami sampaikan ke Presiden, kami sampaikan ke Menko Polhukam, saudara, kita sampaikan. Yang keempat, mari kita lihat indikasinya, saudara. Setelah film pengkhianatan PKI, saudara, tidak lagi ditayangkan di televisi, mulai muncul film-film layar lebar yang diputar di bioskop-bioskop Indonesia. Isinya pembelaan terhadap PKI. Satu, film dengan judul Senyap. Filmnya film cinta, saudara, cinta anak-anak muda. Tapi di dalam film tersebut diselipkan adegan-adegan yang bisa menimbulkan rasa iba, rasa simpati, rasa kasihan kepada PKI. Kemudian menyalahkan ulama, menyalahkan umat Islam, menyalahkan pemerintah yang sudah membasmi PKI. Begitu juga ada satu lagi, film Ji. Ji itu, saudara, film seorang pemuda Cina yang kuliah di UI, saudara, yang membawa ideologi-ideologi PKI. Tapi dalam film dia digambarkan seorang pemuda yang cerdas,
yang bagus, yang berprestasi, saudara. Intinya, saudara, bahwa dulu pemuda-pemuda PKI bagus-bagus, pintar-pintar, baik-baik. Dan film-film ini tidak dilarang oleh pemerintah. Terus menyebar di mana-mana. Ini kalau sebelum 98 ada satu saja film yang bela PKI, saudara. Ditangkap sutradaranya, ditangkap produsernya. Tapi setelah reformasi tahun 1998, dengan leluasa mereka membuat film-film PKI seenaknya. Saya tanya, kalau begitu bahaya tidak? Itu namanya indikasi, bukan? Indikasi. Kalau nggak ada PKI, mau ngapain bikin film PKI, saudara? Jadi kalau ada pejabat mengatakan PKI udah nggak ada, oh PKI udah selesai, tunggu dulu, kau lihat dulu. Kalau PKI sudah selesai, ada urusan apa? Pengkhianatan PKI dicabut dari kurikulum, ada urusan apa? Film PKI nggak ditayangkan lagi di televisi, saudara, tentang pengkhianatannya. Ada urusan apa? Sekarang muncul sutradara-sutradara muda yang membuat film, membuat masyarakat jadi simpatik kepada PKI. Ada urusan apa? Kemudian ada kelompok yang meminta TAP MPRS nomor 25 tahun 66 untuk dicabut. Kalau PKI sudah selesai, kalau PKI sudah finish, kalau PKI sudah tidak ada, maka indikasi tadi nggak pernah terjadi, saudara. Betul? Lanjut? Ini kalau saya lanjutkan panjang nih. Boleh lanjut? Ini sampai subuh nih. Boleh sampai subuh? Santri sampai subuh belum pulang di jalan. Baik, kita lanjutkan. Baik, sekarang yang keberapa? Kelima. Nggak sampai di situ. Dulu sebelum tahun 1998, kalau ada warga negara Indonesia mau menjadi pejabat publik, pejabat publik artinya apakah dia jadi lurah, apa jadi camat, apa jadi gubernur, atau menjadi anggota dewan, saudara, apalagi menjadi anggota TNI dan Polri, itu harus melewati yang namanya litsus. Apa itu litsus? Litsus itu penelitian khusus. Oh, ada satu orang mau jadi camat, sebelum dilantik jadi camat diperiksa dulu oleh tim, bagaimana hubungan dia dengan PKI. Diperiksa, saudara, diperiksa ibunya, diperiksa bapaknya, diperiksa kakeknya, diperiksa neneknya, diperiksa istrinya, diperiksa anak-anaknya, orang yang ada di sekitarnya. Nggak sampai di situ, diperiksa juga pemikirannya, diajak tanya jawab tentang PKI, saudara. Jadi ada psikiater, ahli psikologi, itu yang dihadirkan untuk melihat orang ini condong ke PKI atau tidak. Begitu terbukti dia punya hubungan dengan PKI atau ideologinya condong kepada PKI, batal, tidak akan dilantik jadi camat. Itu sebelum 98. Tapi setelah reformasi 98, yang namanya litsus dihapus total. Nggak ada lagi sekarang litsus. Orang mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, dulu pakai litsus, saudara. Sekarang enggak. Orang menjadi anggota DPR RI dari pusat sampai DPRD di daerah, nggak ada lagi litsus. Akibatnya apa, saudara? Saat ini di DPR RI tidak kurang dari 100 anggota dewan keluarga PKI. Fakta, saudara. Kita punya nama-namanya, kita tahu alamatnya di mana saja, kita punya datanya. Salah satunya mari kita lihat, saudara. Salah satunya ada anggota DPR RI yang bernama Rika Ciptani. Dia masuk ke partai PDIP, kemudian ikut pemilihan legislatif, kemudian jadi anggota DPR RI dan memimpin Komisi 8 di DPR RI. Tahu apa yang dilakukan oleh dia? Satu, sebelum dia masuk ke DPR, dia karang sebuah buku, judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Terang-terangan dia bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, tapi tetap dia boleh ikut pemilu, dia boleh
boleh ikut pemilihan legislatif, dia boleh jadi anggota dewan, dia dilantik untuk menjadi anggota DPR RI, saudara. Kenapa? Dinsos sudah dihapus, saudara. Begitu dia duduk jadi anggota dewan, dia bikin lagi buku kedua. Apa judulnya? Anak PKI masuk parlemen. Dia ledek kita semua, saudara. Maksudnya dia meledek, hei umat Islam yang muslim PKI, nih saya anak PKI, kalian mau? Saya bangga jadi anak PKI. Nih saya anak PKI masuk parlemen, hei umat Islam kalian mau apa? Insya Allah. Sekarang ini kader-kader PKI banyak bersembunyi di PDIP, walaupun ada juga di partai-partai lainnya, saudara. Tapi paling banyak mereka menyusup ke PDIP, mereka menunggangi ke PDIP, saudara. Kita sudah sampaikan saudara-saudara kita di PDIP, tolong PDIP dijaga. Kan mayoritas di PDIP kan umat Islam. Kita minta dijaga, jangan sampai dijadiin tunggangan PKI. Tapi kadang-kadang teman-teman kita ini jawab, ya enggak juga lah. Kita kan mau sadarkan mereka. Alasannya mau sadarkan mereka, akhirnya nggak sadar-sadar. Saudara, justru yang bukan PKI sekarang ikut-ikutan bela bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya sengaja sebut namanya karena saya punya data, saya punya bukunya, saudara. Kalau saya nggak punya bukunya, saya nggak berani nyebut nama. Itu namanya fitnah. Tapi kenapa saya berani sebut nama? Saya berani tunjuk hidung partainya, saudara, karena kita punya data. Saya kumpulkan itu semua. Seperti tadi ada film Senyap, ada film G, semua rekamannya kita kumpulkan. Itu bukti, saudara. Begitu juga buku yang barusan, aku bangga jadi anak PKI. Anak PKI masuk parlemen. Kita kumpulkan itu buku. Kita punya bukti otentik. Nama kita saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Jadi saudara, yang kelima barusan, dulu sebelum 98 ada Litsos, sekarang sudah tidak ada